juga suwange tinggal lenter membuka tondong kuda Pak Empong lerak-lere sopong guyung dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong Ampar-ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari mangga lepok patah kayu bengkok dimakan api apinya cangcurupan rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayangi Ini apa sih? Luar biasa, hari ini kita tampil tidak seperti hari Minggu sebelumnya ya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya dengan baju adatnya masing-masing. Kita di sini berbeda suku ya. Ada yang Dayak, saya bangga jadi orang Dayak. Mana Dayak? Ada yang Batak, mana Batak? Luar biasa. Ambon. Apalagi ya? Toraja. Toraja, luar biasa kayaknya banyak orang Toraja di sini. Ada etnis Chinese ya, Chinese. Saya sering juga dibilang orang Chinese. Lalu ada apa lagi? Apa ya? Jawa. Wih, Tata angkat tangan tinggi sekali, Jawa. Apalagi ya di sini ya? Nias. Manado. Pipin angkat tangan ngaku kamu Pin. Manado. Ambon, sudah ya tadi ya Ambon. Ya. NTT, Sumba. Kak Esther ya. Ya, sekalipun kita berbeda-beda suku, yang pasti
Jika kita ada di ruangan ini berarti kita adalah orang yang sudah dipilih. Amin. Menjadi kesatuan tubuh Kristus. Ayo gereja Tuhan, kita berdiri. Nusantara dari Sabang sampai Merauke, mari kita puji namanya. Kami berkumpul di sini Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Aku dan kamu telah ditebus oleh darah yang kudus. Kita dipilih bersama-sama membangun tubuh Kristus. Kau sahabatku, kau saudaraku, Yesus satukan kita untuk membawa kemuliaannya sampai ke ujung dunia. Kita berkumpul, kita berseru, nama Yesus, nama yang kudus, bergandeng tangan, memuji Tuhan, Nusantara, puji namanya. Lagi ya, tangan di atas. Katakan aku dan kamu telah ditebus oleh darah yang kudus. Kita dipilih bersama-sama membangun tubuh kita. Ngomong ke sampingnya, kamu sahabatku, kau saudaraku, Yesus satukan kita untuk membawa kemuliaannya sampai ke ujung dunia. Kita berkumpul, kita berseru, say hey, nama Yesus, nama yang kudus, bergandeng tangan, memuji Tuhan, Nusantara, puji namanya. Mari kita menari bagi Tuhan. Nusantara memujimu Tuhan. Nama Tuhan diagungkan di bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, beritakan kebesarannya. Dari utara ke selatan, ceritakan ke dari Sabang sampai Merauke, beritakan kebesarannya. Dari utara ke selatan, beritakan kebaikannya. Kita berkumpul, kita say hey, nama Yesus, nama yang kudus, bergandeng tangan, memuji Tuhan, Nusantara, puji namanya. Dari Sabang sampai Merauke, beritakan kebesarannya. Dari utara ke selatan, ceritakan katakan dari Sabang. Amin. Diberitakan tentang Engkau Tuhan. Dari utara ke selatan, ceritakan kebaikannya. Kita berkumpul, kita berseru, say hey, nama Yesus, nama yang kudus, bergandeng tangan, memuji Tuhan, Nusantara,
beritakan kebesarannya. Dari utara ke selatan, ceritakan kemuliaannya. Dari Sabang sampai Merauke, beritakan kebesarannya. Dari utara ke selatan, ceritakan kebaikannya. Haleluya. Mari kita beritakan kebesaran Allah kita dari Sabang sampai Merauke, amin. Kepada suku, kaum, dan bahasa. Yes, kuasa Tuhan membangkitkan kita. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Oke, shalom semuanya, sekali lagi saya sapa salam. Ya, salam damai sejahtera. Dan hari ini saya mau menyampaikan tema bangkit dan bercahaya. Nggak ada lagi di tengah kegelapan ini, nggak ada lagi. Gereja Tuhan justru bersinar akan terang. Amin, saudara. Ya, next. Kita baca sama-sama Efesus 5 ayat 14. 1, 2, 3. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nanti kita akan sampai bahas Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Tapi di ayat 14 yang menjadi tema kita pagi ini, dalam HUT yang ke-24 GKKDL Kristo Samarinda, ada pesan Tuhan yang luar biasa. Bahwa Tuhan ingin gereja Tuhan di GKKDL Kristo dan anak-anak rohani di Balikpapan, di Bontang, di berbagai kota daerah yang sudah ada di Nunukan terus bercahaya. Amin, saudara. Gimana caranya supaya menjadi gereja yang bercahaya? Dan saudara dan saya juga bercahaya. Sama-sama bilang bercahaya, menyala, menyala, menyala. Amin, saudara. Kuncinya cuma 2. Bangunlah hai kamu yang tidur. Mungkin kita sudah tertidur terlalu lama. Mari, Tuhan janji tahun-tahun yang hilang akan Tuhan kembalikan dengan gilang gemilang. Dan tahun 2025 akan dimahkotai dengan kebaikan. Jalan-jalanmu akan dipimpin Tuhan mengalami kegerakan. Yang kedua adalah bangkitlah dari antara orang mati. Begitu banyak orang sedang berjalan di kota, berbagai kota, bangsa, desa, di berbagai daerah. Mereka sedang berjalan, mereka menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya apa? Maut. Roma bilang, mereka sedang menantikan bangkitnya anak-anak Allah yang menyatakan kemuliaannya, saudara. Kalau gereja tidak bangkit, kota ini tidak bangkit. Karena kesejahteraan kota ini, kebangkitan kota ini tergantung dari gereja Tuhan dan saya dan saudara. Amin, saudara. Next, di dalam perjalanan saya menemukan testimoni kesaksian. Misi adalah saya. Sama-sama bilang misi adalah apa? Saya. Misi bukan milik ketua umum sinode. Misi bukan milik pendeta, gembala, diaken, pekerja dan pengurus gereja. Tapi misi adalah saya. Sama-sama bilang misi adalah saya. Misi adalah milik Kotim. Sama-sama bilang nama saudara jangan nama saya. Amin, saudara. Misi adalah Kotim. Misi adalah saya nggak akan berhenti sampai teriak, saudara. Misi adalah jelas. Bumi akan bergetar, saudara. Yang pertama adalah ada seorang yang sangat hobi dengan anjing.
Anjingnya disayang terus. Dipiara. Dikasih life skill, dilatih. Coba bilang anjing aja ada life skill, saudara. Dilatih sehingga di berbagai kontes dia menang juara. Satu kali dia dilawat Tuhan. Bahwa misi adalah saya. Dia nangis, dia berdoa. Dan Roh Kudus jamah dia. Dia bilang lewat anjing engkau bisa memuliakan Kristus. Tuhan gak pernah memakai apa yang tidak ada padamu. Tuhan pakai apa yang ada padamu. Amin saudara. Dan luar biasa ketika dia berdoa Tuhan jamah. Akhirnya Roh Kudus menerangi dia. Dan akhirnya dia mau buat yang namanya kontes anjing. Sama-sama bilang kontes anjing. Tenang di Samarinda ngomong anjing aman saudara. Asalnya di Bandung. Sama-sama bilang kontes apa? Anjing. Dia datang ke gembalanya. Pak Pendeta, saya dapat misi adalah saya. Pak Pendeta tolong doa dan saya minta dukungan untuk panitia. Saya mau mengadakan kontes anjing. Dan akhirnya dibuatlah panitia dan mulai formulir. Ya, wah promosi di mana-mana terjadi. Puji Tuhan. Dalam beberapa hari, beberapa minggu antusias terjadi di kota itu. Dan akhirnya kurang lebih 40 anjing. Itu siap untuk mengikuti kontes. Tentu yang punya anjing itu yang mendaftarkannya saudara. Dan puji nama Tuhan. Kemudian Roh Kudus mulai bergerak beberapa hari lagi. Dia bilang jangan hanya anjing itu kontes. Tapi kamu jualan karcis. Harganya segini. Supaya banyak penonton tertarik. Dan puji Tuhan. Dalam kontes itu penontonnya kurang lebih. Yang sudah membeli karcisnya adalah sekitar 300-an. Dan luar biasa akhirnya pertunjukan terjadi. Saudara-saudara Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Akhirnya acaranya begitu meriah. Lomba ke-1 sudah selesai. Lomba kedua sudah selesai. Pemenangnya diumumkan. Dari 100% acara kurang lebih 60% acara sudah berlangsung dengan baik. Meriah sambutannya luar biasa. Roh Kudus bilang. Sekarang saatnya kamu maju dan kamu mulai menceritakan. Namanya juga bukan pengkhotbah, piara anjing. Mungkin bicaranya juga terbata-bata. Dia bicara gak panjang. Hanya 10 menit dia cerita. Hanya kasih Tuhanlah yang membuat saya bisa berdiri. Dan saya tahu bahwa saya juga harus menjadi berkat. Saya melihat lewat anjing yang saya piara. Anjing itu diberkati Tuhan, sehat semua. Dan akhirnya anjing ini beberapa kali memenangkan kontes. Bukan karena kuat dan gagah saya. Semata-mata karena Tuhan Yesus. Yang sudah mengubah hidup saya yang dulu begini. Dan akhirnya apa? 10 menit dia sampaikan kesaksian. Dan akhirnya Roh Kudus bilang saatnya dia tantang. Dan akhirnya dia tantang para penonton yang ada. Dan puji nama Tuhan. Kurang lebih 50 orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Misi adalah apa? Saya bilang kiri kanan misi adalah kamu. Misi adalah kamu. Amin saudara. Amin. Mungkin kau punya ayam. Mungkin ada orang yang biara kucing. Tapi ingat. Allah punya rencana ada kontes ayam dan kontes kucing. Ada kontes kambing dan kontes sapi. Beri tepuk tangan. Kalau satu jiwa diselamatkan seisi surga. Yang kedua kemudian ada 4 wanita. Oma-oma, sudah tua, kaum senior. Dia hanya bisa masak yang enak. Satu kali dia dijamah Tuhan dan dia masuk satu komsel. Misi adalah apa? Dia nangis Tuhan, saya mau ambil bagian. Misi adalah saya, dia nangis 4 nenek itu. 4 opung itu. 4 popoh dan 4 oma itu. Saudara. Oma, grandma. Dan Roh Kudus melawat mereka waktu mereka komsel. Bukankah kamu senang masak? Selalu kalau ada kegiatan emak-emak ini jadi seksi konsumsi. Dan akhirnya di kota itu banyak wanita-wanita yang kurang baik bertebaran. Dan akhirnya dia ingin di malam Natal. Dia ingin berbagi. Lewat masakan yang dia masak. Dan dia datang kepada gembalanya. Dan gembalanya bilang, saya akan dukung.
Dan akhirnya dibentuk panitia kecil. Dan mulai dikasih promosi undangan. Dan puji Tuhan ada 14 wanita yang menyambut akan datang. Dan disiapkan penerima tamu yang seperti tadi ya. Ramah-ramah luar biasa. Wah, waduh senang sekali. Tentu sudah didoakan. Dan akhirnya apa? Mereka sudah terharu. Karena wanita yang terbuang. Wanita yang disingkirkan, yang gak dapat perhatian. Itu mendapatkan sebuah care, kepedulian, kasih. Sampai puncaknya ada beberapa wanita yang tanya, kenapa oma, emak mau buat ini? Akhirnya dia mulai cerita. Mulai wanita-wanita itu meneteskan air mata. Saya sudah tua, saya gak bisa apa-apa, saya hanya bisa masak. Dan saya ingin malam Natal kamu mengalami kasih Kristus yang seperti saya. Yang kedua mulai cerita. Yang ketiga mulai cerita air mata berlinang. Belum makan coba bayangin. Yang keempat bagian yang menantang. Sama-sama bilang bagian yang apa? Menantang. Dan akhirnya dari 14 orang 6 wanita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Misi adalah apa? Bilang kiri kanan, jangan beralasan. Amin. Betul. Kalau opung-opung, nenek-nenek, oma dipakai Tuhan. Kalian juga dipakai Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Karena Kristus ingin percaya. Kenapa? Karena dia bangun dari tidur ketidakmampuan. Dia bangun dari tidur ketidaklayakan. Dia bangun, Tuhan aku percaya. Tuhan juga memakai. Dan dia bukan hanya bangun. Dia mulai bangkit dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga. Ketika saya menyiapkan ini, Tuhan begitu mewahyukan saya kisah 2 Raja-Raja 5. Yaitu budak perempuan di tempat Naaman. Sekali lagi, ini seorang gadis. Banyak anak-anak remaja yang kemarin saya doakan. Puji Tuhan, dulu nyari anak-anak pelajar susah, harus di sekolah-sekolah. Sekarang karena kelahiran sudah banyak, bilang haleluya. Tapi jangan lupa, jangan ke sekolah. Sehingga jangan semuanya adalah anak aktivis. Itu baik. Saudara, gadis itu tidak ada namanya. Berarti dia bukan orang penting. Sudah gitu dia adalah budak. Karena Israel kalah perang dari kerajaan Aram. Dan akhirnya dia menjadi tawanan. Dan dia bukan hanya menjadi budak, Alkitab mencatat di 2 Raja-Raja 5. Dia menjadi asisten rumah tangga. Kalau bahasa bekennya pembantu apa? Rumah tangga. Coba dia dapat kehormatan sebagai pembantu rumah tangga. Di tempat yang agak terhormat, sama-sama bilang agak terhormat. Yaitu di keluarga Jenderal Naaman. Seorang panglima tertinggi angkat di kerajaan Aram. Kalau hari ini tuh panglima tentara nasional Indonesia yang menguasai angkatan darat, laut dan apa? Udara. Tapi perempuan ini tidak merasa dia orang yang tidak penting. Dia tahu misi adalah saya. Dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Dia nggak malu sebagai budak. Dia nggak malu sebagai pembantu rumah tangga. Dia tahu dia harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Walaupun dia tinggal di seorang jenderal yang ternama, terhormat. Tapi sayang, Alkitab mencatat jenderal ini mengalami sakit apa? Kusta. Sakit kusta adalah sakit yang paling mengerikan pada zaman itu. Kalau dia diketemukan sakit kusta, dia harus dibuang, dia harus disingkirkan, dia harus diisolasi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dalam Kristus Yesus. Tetapi karena dia orang terhormat, dia mendapatkan kemuliaan. Dia tetap diasuh di rumahnya. Jenderal, siapa-siapa bilang jenderal. Saya aja Tekjen aja bangga, tetangga jenderal maksud saya betul. Apalagi jenderal, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi hatinya tidak tahan. Dia punya biar belas
Kasihan-Mu Bapa penuhi hati aku. Dia nggak tahan lihat Naaman. Tuhannya yang baik, Tuhannya yang hebat dan gagah, tapi sakit kusta. Dan akhirnya dia memberanikan diri. Ingat loh, seorang budak, pembantu rumah tangga tidak punya hak untuk berbicara. Amin, saudaraku. Saya tahu bahwa itu tidak mudah. Dia harus berdoa. Sama-sama bilang berdoa. Misi adalah saya itu lewat doa. Lewat perjumpaan dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Dan akhirnya dia sampaikan dengan penuh, Tuhan tolong saya. Akhirnya dia sampaikan kepada Nyonya Naaman. Nyonya, di kampung saya ada seorang nabi yang hebat. Namanya Nabi Elisa. Banyak orang yang sakit apapun itu dijamah, disembuhkan. Siapa tahu Nyonya, suami Nyonya, bapak yang baik Tuhan, itu bisa dijamah dan disembuhkan. Ide itu diterima dengan penuh sukacita. Dan akhirnya Nyonya itu menyampaikan kepada suaminya tercinta. Dan suaminya menyambut. Namanya juga Panglima, berarti prajuritnya banyak, ada ajudannya. Pergilah dengan kereta, dengan pasukan yang hebat. Pasti dia juga minta restu dari raja. Dari orang-orang bangsawan, teman-temannya dan tetangganya. Dan sampailah dia ke rumah Nabi Elisa. Nabi Elisa hanya memberikan satu perintah. Benamkan tubuhmu di sungai Yordan. Maka kamu akan sembuh. Ketika dia lihat sungai Yordan, apa yang terjadi? Dia ragu-ragu. Aduh, kotor sekali. Kenapa gak dia bilang benamkan di sungai Parpar. Di kampungku, di kotaku. Sungainya lebih jernih, bersih. Hampir gak jadi. Tapi orang-orang menyemangati, Pak. Sudah jauh, Pak. Siapa tahu Pak, coba aja benamkan. Akhirnya dia ikuti. Dan ketika dia benamkan, Alkitab mencatat, dia sembuh. Amin, saudaraku. Alkitab mencatat bukan hanya sembuh. Saudara baca di dua aja ya. Dia bertobat. Sama-sama bilang, dia bertobat. Dia tinggalkan semua agama-agama kepercayaan dewa dan sebagainya. Dan berkata, Tuhan Allahnya Elisa adalah Tuhan yang hidup dan besar. Amin. Saya yakin bahwa hanya bertobat ada sukacita, gembira yang luar biasa. Dia mulai cerita ke seluruh prajuritnya. Amin, saudara. Dan saya percaya banyak prajuritnya juga menerima Tuhan Allah Elisa. Amin, saudara. Siapa yang percaya katakan amin. Amin. Dan ketika sampai tetangganya bilang, gimana Pak? Oh, saya sudah sembuh. Lihat. Sini. Tadinya kan orang gak berani dekat ya. Dia deket. Dia contohin dulu, dia peluk istrinya, betul? Dia peluk anaknya. Tetangganya mendengar kesaksian. Saya yakin banyak yang dijamah Tuhan. Amin. Dan akhirnya dia ngadain ucapan syukur, diundang raja, diundang menteri. Dan dia menceritakan tentang kesaksian yang luar biasa. Amin, saudaraku. Tapi saya mau tanya, siapa yang paling berjasa sehingga Naaman disembuhkan? Budak perempuan. Mungkin kita merasa diri kita nggak berharga, kita nggak berarti. Seringkali kita lihat orang lain, padahal Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Kalau Roh Kudus turun, sama-sama bilang, kalau Roh Kudus turun atasku, aku akan menjadi saksimu di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin, saudara. Engkau akan punya wilayah yang lebih besar. Bukan hanya Yerusalem, rumahmu, sekolahmu, kampusmu, kota Samaria. Engkau akan ke seluruh Yudea. Amin, saudara. Engkau akan bereskan seluruh Kalimantan Timur, seluruh pulau Kalimantan. Samaria adalah di luar Kalimantan. Saya yakin kalian juga akan menguasai Jawa.
akan menguasai Sumatera, akan menguasai Sulawesi, akan menguasai Bali, akan menguasai Nusa Tenggara, akan menguasai Kepulauan Maluku, dan engkau akan menguasai Papua. Tepuk tangan. Enggak ada kebetulan ibu kota negara ada di tempat ini. Amin, saudara. Anda menjadi center. Mungkin kantor sinode akan pindah ke IKN. Insya Allah. Ini aja belum jadi. Ya, tanahnya sudah ada. Amin. Haleluya. Dan engkau juga bukan hanya Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa ujung bumi? Tepuk tangan. Ujung bumi adalah di luar Indonesia, sampai ke Brunei Darussalam, sampai ke Malaysia, sampai ke Vietnam, Kamboja, di berbagai tempat. Amin. Sampai di benua Asia, sampai di benua Eropa, sampai di benua Australia, benua Afrika, dan benua Amerika. Tepuk tangan. Amin, saudara. Dan ujung bumi itu juga bicara STA, suku yang terabaikan. Kalau Roh Kudus turun atas saya dan saudara, engkau akan melihat orang yang sederhana dipakai Tuhan jadi besar. Anak-anak remaja, engkau punya nama, engkau berharga, engkau mulia. Enggak ada yang sia-sia engkau ada di sekolah. Supaya lewat saudara, temanmu, di kampusmu. Kau enggak sia-sia datang dari desa, kota, berbagai kota ke sini. Berjumpa dengan Kristus, mengalami Tuhan. Saya enggak pernah lupa umur 15 tahun. Saya ke sekolah di satu sekolah terbaik di Kota Batu. Saya enggak pernah nyangka. Kenapa saya mau sekolah terbaik? Karena saya bosan jadi orang miskin. Katanya kalau sekolah di BPK Penabur, masa depannya agak cerah, betul. Sama-sama bilang agak cerah, betul. Dan untuk saya masuk ke sekolah itu, ayah dan ibu saya minjem uang ke rentenir, tapi enggak apa. Dan akhirnya saya bersyukur, saya bisa masuk ke sekolah itu. Dan yang kedua, saya lahir baru, terima Yesus, amin, amin. Ada teman satu bangku saya yang bawa saya. Saya enggak pernah lupa. Orang yang sangat sederhana. Dan akhirnya Tuhan pimpin bawa saya latar belakang Konghucu dan Buddha. Sekarang hampir seluruh keluarga besar kami. Yang kakak beradik papa mama saya 12 orang. Saya kadang-kadang kalau pergi ke berbagai kota saya diam-diam sembunyi-sembunyi. Bilang kiri kanan takut ketahuan. Saya melihat. Semua yang tadinya Konghucu dan Buddha sekarang sudah percaya Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Dan sudah jadi pelayan Tuhan. Masih dari keluarga ibu saya, istri saya yang harus saya menangkan. Karena janji Tuhan satu orang percaya, seisi rumahmu akan diselamatkan. Yang keluargamu belum diselamatkan, pegang itu. Amin, saudara. Anak-anak remaja, teruna, engkau mendapatkan visi dan penglihatan. Roh Kudus tercurah atasmu. Mari pagi ini saya mau Tuhan jadi berkat. Ketika terang itu datang, itu akan mengusir seluruh kegelapan yang ada di sekolahmu, di kampusmu, di kotamu, di berbagai tempat. Bilang sama-sama haleluya. Amin. Itu yang terjadi. Yang terakhir, yang keempat, sama-sama baca. Tsunami dan apa? Kristus. Tanggal 21 sampai 23 saya melayani kota Banda Aceh. 21 sampai 23 Desember. Dan ketika saya selesai, sama nanti juga besok lusa kami akan diantarkan. Akan diantar ya Bu Ami dan kawan-kawan ya. Ya harus tuntas ya, betul kan? Akan diantarkan sampai ke bandara. Saudara, di tengah kami diantar di bandara, dia bilang kok masih 2,5 jam lagi. Sedangkan lapangan terbang kami dari jauh-jauh udah kelihatan. Yuk kita makan di tempat makan yang khas istimewa buatan Banda Aceh. Mungkin nanti juga kita begitu Bang Tony. Insya Allah, sama-sama insya Allah. Kita hamba gak boleh minta repot-repot orang. Nah akhirnya diajak makanan khas.
Di tengah-tengah kami makan, santai aja kok makannya. Masih lama 2,5 jam lagi baru terbang. Santai aja, nanti 40 menit baru kita ke sana. Cuma 5-10 menit. Akhirnya dia mulai cerita. Bapak itu masih muda, keluarga muda, dia mulai cerita. Pak, 26 Desember tahun 2004, itu ada peristiwa apa saudara? Tsunami yang besar. Yang membuat orang meninggal dunia yang terdata 120.000. Biasanya yang tidak terdata 3 kali lipat, mungkin 300-an ribu. Dan keluarga ini ada kakak beradik 7, sama-sama bilang 7. Berapa? 7. Dan dia anak ke-7. Dan dia punya orang tua yang masih lengkap, papa dan mama. Tapi ketika tsunami itu yang terjadi, 7 meninggal dunia. Yang tinggal hidup adalah dia, anak ke-7 dan mamanya. Saudara yang mendengar ini aja mau menangis dan terharu. Apalagi yang ngalami. Sampai saya bilang apa yang apa? Trauma luar biasa. Di tengah keputusasaan, no hope, tanpa harapan. Kenapa? Dia bilang, kenapa saya nggak meninggal? Kenapa saya harus hidup? Dan dia harus mengurus surat kematian. Di tengah kegelapan, kan listrik mati, saudara padam. Di tengah bau mayat yang anyir sekali, saudara. Mengerikan. Kacau balaunya. Maka pikiran dia, waduh saya nggak tahu lah. Pokoknya dia ngalami depresi yang berat. Tapi di tengah kesunyian dan kegalauan, dia bertemu dengan seorang notaris. Dan dia bukan notaris sembarangan. Tapi notaris yang punya misi. Dia sudah menjadi gembala GKKD Full Gospel Ministry di Banda Aceh. Amin. Namanya Pastor Ali. Mungkin papa mamanya bangga dengan si Ali. Jadi namanya Ali. Di tengah semuanya meninggalkan kota Banda Aceh. Dia orang Medan, Tionghoa. Dia tetap setia. Seperti Bapak Kiseng yang saya hormati. Dia nggak malu di tengah anak muda. Ada yang panggil encek, ada yang panggil om, ada yang panggil engko. Mungkin nggak ada yang panggil abang, betul kan? Saudara, itu pun yang terjadi Pastor Ali. Roh Kudus bilang kamu nggak boleh tinggalkan. Kamu harus ada di sana. Dan dia menjadi sukarelawan. Dan dia bantu urus surat kematiannya. Dia mulai melayani anak muda itu. Dengan telaten. Akhirnya anak muda yang latar belakang Konghucu itu. Akhirnya terima Yesus. Dia bimbing, dia bina. Dan sekarang sudah menjadi wakil gembala. Tepuk tangan. Itu yang membuat saya menangis dan terharu. Dan dia sudah menikah sekarang. Punya keluarga 2 anak. Saya nggak lihat. Seperti dia traumatik kayak nggak seperti nggak ngalami. Itu karena Yesus. Hanya Yesus yang bisa mengubah semuanya. Amin. Ketika terang itu datang, masa bangsa yang ada di kegelapan akan mengalami terang Kristus. Tapi masalahnya, kalau saudara nggak bergerak, kemuliaan nggak terjadi. Kuncinya adalah bangkit. Dan sebelumnya bangun dulu. Kan sebelum bangkit kan bangun dulu. Bilang kiri kanan bangun dulu. Nggak ada orang langsung bangkit. Memangnya kau jurik, betul kan? Ya, next. Saya senang dengan kata-kata ini. Billy Graham bilang apa? Tuhan lebih tertarik. Sama-sama bilang Tuhan lebih tertarik pada ketersediaanmu. Yang tadi kita cerita adalah orang-orang yang sangat sederhana, bahkan lebih sederhana dari kita. Siapa yang setuju? Lambaikan tangan, betul. Tapi kenapa? Karena dia mau sedia. Misi adalah saya. Daripada kemampuanmu. Bukan berarti punya kemampuan itu gak bagus. Bagus. Saudara harus menjadi kepala bukan jadi ekor. Amin saudara. Menjadi posisi karena kepemimpinan adalah sebuah influence, pengaruh. Ketika saya menjadi kepala sekolah yang terbaik, pengaruh saya besar. Salah satunya saya bisa menjadi konsultan salah satu yayasan Islam terbesar di Jawa Barat.
Ketika saya diminta 20 menit presentasi tentang Bandung Juara. Kenapa Bapak jadi kepala sekolah bisa hebat, bisa teladan, bisa menghasilkan 300 piala, juara tingkat kota sampai tingkat dunia. Dan berbagai saya kunjungi negara, berbagai tempat. Itu gara-gara saya punya murid yang hebat. Padahal saya Inggrisnya biasa-biasa, bahasa rohnya yang lebih lancar, saudara. Yang tertawa berarti sama nasibnya, betul kan? Saudara, ya biasa-biasa aja saudara. Tapi Tuhan angkat. Dan akhirnya apa? Selesai saya bicara, Pak Habib Muhammad Syafruddin bilang begini, menghampiri saya. Saya yang malu, saya menghampiri Bapak Kiai yang saya hormati. Saya cium tangan dia. Karena semua juga cium tangan, saya ikut-ikutan. Dan saudaraku, dan dia bilang gini, saya angkat Bapak untuk bantu saya. Pak, saya nggak bisa apa-apa. Saya orang Kristen, Pak. Pak Tim dengar. Ada hadis Nabi bilang, carilah ilmu sampai ke negeri China. Buat apa saya jauh-jauh ke negeri China kalau orang China ada di depan saya, betul? Disitulah saya jadi konsultan. Jadi kemampuan itu bagus. Tapi kemampuan yang hebat, kompetensi yang hebat, tanpa hati yang rela dan tersedia belas kata. Bilang kiri kanan gak ada gunanya, amin. Ingat, Tuhan pernah buat mujizat 5 roti dan apa? Siapa yang bawa roti? Ya Bapak Ibu jangan bangga. Anakmu yang lebih hebat. Bilang anakmu yang lebih hebat. Ada anak-anak di sini? Ya. Engkau nggak hebat ketika waktu Sinsia, Imlek dapat angpau kalau orang Tionghoa. Kalau Natal. Apa yang ada padamu kata Tuhan Yesus. Sekarang kamu harus kasih makan. Yang ada anak kecil bawa 5 roti. Rotinya roti perjamuan, betul? Ikannya ikan teri Medan, betul? Kecil-kecil, saudara. Tapi apakah Tuhan bilang, itu gak ada gunanya. Tapi akhirnya Tuhan bersyukur Yesus dan memberkati. Dan akhirnya 5.000 laki-laki kenyang. Belum perempuan, belum anak ya. Setuju berarti kali 3 berarti berapa? 15.000. Sisanya berapa saudara? Halo? Sisanya berapa saudaraku? 12 bakul. Setiap murid Tuhan kan ada 12 jadi bawa bakul satu-satu. Amin. Yang penting bukan apa yang ada padamu, tapi apa yang adamu engkau serahkan. Itu di tangan siapa? Amin. Bola sepak di tangan Cristiano Ronaldo itu jadi pemain termahal di dunia. Tapi di bola sepak di kaki saya out terus, saudara, betul? Di tangan siapa? Di tangan Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Misi adalah saya. Mari mulai kita sedia. Dari Sabang sampai Merauke, bangsa-bangsa. Keren sekali itu lagu ciptaan siapa? Kayaknya aku belum pernah dengar. Banyak lagu yang 50% aku belum dengar. Berarti kuat sekali di gereja ini. Tepuk tangan. Saya doakan supaya engkau menang di Camp David Musik. Nanti kalau menang jangan lupa persen untuk saya ya. Ya. Dia dapat, Tuhan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Melalui orang. Siapa orang biasa? Saya dan saudara yang bersedia dipakai olehnya. Siapa yang mau bersedia dipakai Tuhan? Misi adalah saya, misi adalah saya, misi adalah saya. Satu jiwa, bawa 1 jiwa dalam 1 tahun. GKKD 5 kali menyala. GKKD Samarinda bergerak
bergerak. Haleluya. Beberapa minggu yang lalu saya mengimpartasi satu gereja di GKK Lembang, satelit dari kami. Ketika saya ngomong 1 jiwa bawa 1 jiwa 1 tahun, saya diketawain. Karena mereka 1 minggu penginjilan 2 jiwa. Untung saya nggak tell me, nggak telat mikir. Saya bilang Anda boleh mau bawa lebih dari 1. Saya juga mau katakan, engkau boleh bawa lebih dari 1. Amin. Amin saudaraku. Minimal 1. Kalau 1 gak mau dibawa, bilang teng-teingan. Saudara. Teng-teingan itu bahasa Inggrisnya apa ya? Bahasa Indonesia ya apa? Kelewatan. Bilang kiri kanan, jangan kelewatan. Jangan keterlaluan. Dengan apa akan ku balas? Ya kebaikan Tuhan. Next. Jangan bersinar di tempat yang terang. Ini kan terang semua ya. Sampai terangnya yang wanita juga dikasih ini. Terang saudara ya. Enggak, ini banyak di Bandung, di sini kurang saudara ya. Kurang kelewatan saudara. Seindah apapun cahayanya, orang itu tidak peduli. Silau men. Tapi bersinarlah di tempat yang gelap. Halo? Tapi bersinarlah di tempat yang gelap. Halo? Sekecil apapun cahayamu, ia sangat berarti. Hari ini produk lilin tidak laku. Senter kurang laku. Sejak ada di HP. Coba keluarkan HPmu. Saya yakin semua punya HP. Jangan terlalu tinggi hati ya. Ya. Biasa-biasa. Tukang sapu aja udah punya HP, saudara. Lihat. Kecil gak saudara? Kecil kan? Tapi lihat, ketika gelap. Listrik sering mati di rumah kami. Istri saya selalu teriak, Pi, nyalain HP-nya. Sama-sama bilang, nyalakan HP-nya. Malam kudus. Ya benar gak saudara? Dan akhirnya apa? Kami mulai lihat. Karena listrik kami kan pakai pulsa. Oh habis pulsanya betul. Dan akhirnya kami otak-atik. Beli, akhirnya kami pasang. 5 menit kemudian listrik menyala. Dan ketika ini dinyalakan, saya yakin. Bukan hanya suami istri tidak akan tabrakan, amin. Anak pun tidak akan tubrukan, amin. Walaupun kecil enggak. Dan uang 100.000 juga kelihatan, tepuk tangan saudara, amin. Artinya masalahnya mau atau tidak, amin. Misi adalah apa? Saya. Next. Matiin dulu ya. Yang penting ada apa? Ada baterainya tetap menyala. Amin saudara. Ini yang membuat kerajinanmu tidak boleh kendor dan rohmu apa? Menyala-nyala. Tidak mungkin misi adalah saya dan melayani kalau kerajinanmu kendor. Rohmu gak menyala-nyala. Pastikan pulang dari tempat ini. Saya gak mau kendor lagi. Saya mau menyala-nyala. Kunci bangkit dan bercahaya tadi saya ulangi lagi. Yang pertama bangunlah. Bangunlah bahasa Yunani memakai kata egeoro. Artinya bangun dari tidur. Bukan hanya bangun dari tidur, bangun dari berbaring. Mungkin kau selalu banyak berbaring dengan ketidakmampuan. Banyak alasan, putus asa, trauma. Kayaknya Tuhan gak bisa pakai saya. Seringkali bilang, Tuhan ini saya utuslah temanku. Penyakit. Mungkin engkau sering udah bosan dengan penyakitmu. Mungkin engkau sudah tua, sepertinya gak ada artinya. Bukankah ketika engkau mulai bangun dan mulai berdiri dan berjalan. Ada 10 orang yang sakit kusta, Tuhan Yesus hanya bilang, tampakkan dirimu pada imam. Ketika dia berjalan, luar biasa 10 orang dijamah Tuhan. Amin. Amin. Cuma yang ingat cuma 1.
Ya jangan lupa ya kasih Tuhan ya. Salah satunya uang diberkati, jangan lupa kembalikan perpuluhan. Bilang kiri kanan, sudah kembaliin perpuluhan gak awal bulan? Haleluya, amin saudara. Amin, amin saudara. Ucap syukur yang sederhana. Kemudian apa? Dari ketidakarifan, hidup sembrono sembarangan. Tuhan aku mau tahun 2025, aku gak mau hidup sembrono. Kalau bahasa Indonesia itu sontoloyo, sama-sama bilang sontoloyo. Hidup hancur. Coba kiri kanan ada nggak yang sontoloyo? Nggak ada ya. Aduh penuh handsome ada. Ya beautiful, amin saudara. Ketidakjelasan gak punya tujuan. Tapi hari ini saya mau misi adalah saya. Dan dari kematian rohani yang terus menerus. Tidak pernah seperti ranting yang tinggal dalam pokoknya. Lama-lama kau akan kering. Kau akan dibakar dan kau akan ditinggal. Fokuslah kepada Kristus sang sumber terang. Ketika engkau dapat terang. Seperti yang tadi. Dan kau sedia. Engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Sahaya kemuliaan Tuhan. Amin saudaraku. Yang kedua bukan hanya bangun. Saya pinjam ya Bang Tony kursinya. Haleluya. Puji Tuhan. Tenang, saya cukup kuat. Haleluya. Alkitab mencatat bukan hanya bangun dari tidur. Ini sudah bangun belum? Sudah. Kalau enggak kan diranjang. Saya tahu Anda sungguh-sungguh tepuk tangan. Haleluya. Sudah bangun. Tapi bisa tidur gak saya? Banyak. Saya sering diketawain ketika nonton bola. Itu bola nonton kamu, Pi, kata istri saya. Bilang kiri kanan nasibnya sama. Saudara. Karena pertandingan kalau Liga Eropa, Piala Dunia kan subuh-subuh ya, betul kan? Niat ingin nonton Argentina lawan Belanda, gak taunya apa. Sampai akhir, Belanda Argentina yang nonton saya, betul. Lama-lama saya hanya cuplikannya aja yang rame di TikTok. 5 menit tapi kan yang paling rame golnya, bilang golnya saudara. Saudaraku, saya sering tertidur di kursi. Alkitab bilang bukan hanya bangun, tapi bangkitlah. Artinya bangkit, bukan hanya saya singkirkan yang membuat saya tidur. Nanti tolong kembaliin ya. Ya. Bangkitlah itu memakai kata anistemi. Sama-sama bilang anistemi. Artinya Saya tadi sekarang udah berdiri nggak? Bukan hanya berdiri, saya mulai apa? Beranjak. Dari dunia kematian. Dari keputusasaan, ketidakberartian. Kegagalan. Dari penyakit. Dari nggak punya tujuan. Saya mau katakan misi adalah saya. Amin. Kemarin saya melayani di Jepara. Ada seorang yang ketika saya menyampaikan firman Tuhan, air mata berlinang. Kalau ibu-ibu air mata berlinang itu biasa. Kalau bapak-bapak itu yang luar biasa. Karena bagi dia pantang keluar air mata. Kabi jagoan. Pria sejati, 1, 2, 3, yes. Tahu yes? Yesus emang sip. Tapi hidupnya gak sip-sip. Betul kan? Saudara, tapi itu dijamah Tuhan. Istrinya juga dilawat Tuhan. Dan sebelum saya pulang meninggalkan Jepara, saya panggil dia ke hotel. Jam 7 pagi dia mau. Karena jam 9, setengah 10 saya sudah harus melayani yang lain. Jam 10 saya harus berangkat ke Semarang dan pulang. Saya bilang, Pak, apa yang Bapak dapat kemarin waktu saya berkhotbah? Saya luar biasa, Pak. Saya sudah berbaring dengan seluruh masalah yang terjadi dalam hidup saya. Saya menangis ketika Bapak bicara itu. Dan misi adalah saya. Saya mau bangkit. Dialah yang mendirikan salah satu pelayanan GKKD Jepara. Dan di rumah dia masih ingat saya. Waktu itu Koti masih muda, sekarang juga masih muda. Amin. Sekitar 24, 25 kan ya. Ya betul. Setahun saya 3 kali melayani kalian.
Saya kadang-kadang nyetir. Sampai kadang-kadang saya harus tertidur di tol. Maksudnya bukan di jalan tol, di pinggir tol. Keranji karena pagi-pagi saya harus ke ngajar. Karena nggak bisa melawan truk di daerah Sumedang. Hari ini ada si Sumdau gampang. Saudaraku, dia mulai menangis. Ini banyak orang-orang hasil saya injilin aku juga. Saya mau bangkit. Terima kasih Pak, Bapak masih ingat saya. Dan akhirnya sampai dia menikah dengan orang latar belakang lain. Dan akhirnya mulai dibawa. Dia mulai cerita anaknya. Menikah dengan orang yang tidak seiman dan terbawa. Semua masalah. Kemudian saya tumpangin tangan. Dan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan dia bangkit. Tepuk tangan. Siapa yang mau itu? Amin. Amin. Next. Oh sebelumnya kelewatan. Ini poin-poin yang menjadi kesimpulan. Tapi tidak hanya berdiri beranjak dari dunia kematian rohani. Yang kedua sama-sama bersikap waspada dan melakukan sesuatu dengan penuh apa? Lupakan yang telah lalu. Mulai kita fokus. Misi adalah saya. Amin. Next. Yang pertama, perhatikan hidupmu dengan seksama. Hidup dengan ketelitian. Jangan lagi sembarangan dan sontoloyo. Amin saudara. Minta bimbingan Tuhan. Sama seperti Musa, Tuhan kalau engkau tidak sertai aku gak mau. Hanya engkaulah. Tuhan mau jadi orang yang humble. Mau jadi orang yang holy. Mau jadi orang yang hidden. Amin. Dan Holy Spirit. Maka engkau akan menjadi orang yang the year harvest. Amin saudaraku. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya tadi pagi dibangunin Tuhan pagi-pagi. Saya gak liatin Bang Tony yang tidur. Saya melihat Tuhan. Saya butuh urapan Tuhan. Butuh lawatan Tuhan. Amin saudara. Tuhan aku gak sanggup. Aku butuh Engkau. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Air mata mulai mengalir. Dan saya percaya air mata yang tadi pagi juga akan mengalir menjamah saudara. Yang kedua, jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang bukan tidak tahu Tuhan. Orang yang tidak tahu firman, tapi sudah tahu firman. Pernah ada satu orang yang di Bandung, aduh kok firman Tuhannya luar biasa. Cuma sayang anak komsel saya tidak datang kok, paling cocok dia. Enggak pernah bilang firman Tuhan itu berguna untuk saya. Saya berharap ketika tadi Tuhan bicara, Tuhan saya mau bertobat, misi adalah saya. Amin saudara. Amin. Amin. Tetapi menolak untuk bertobat. Kalau orang yang gak mau bertobat, Amsal bilang apa? Orang yang selalu melampiaskan seluruh amarahnya. Coba orang yang gak melayani. Orang yang gak misi. Pasti ngomongannya kritik terus. Bilang kiri kanan. Benar juga ya. Ngaku lu. Betul kan? Tapi kalau orang yang sedang berkobar-kobar gak pusing dengan gini. Mandi aja harus diatur waktunya, betul? Kayak saya. Baju juga sudah diatur. Hari ini nanti Senin, Selasa saya pulang. Melayani di Bandung. Hari Minggu, Senin, HWA ya, Happy Wedding Anniversary. Jangan lupa dong. Harus romantic dinner, bilang romantic dinner. Yang belum romantic dinner ya, betul, bertobat nanti malam ya, betul kan? Ya, nggak ada kata terlambat. Jangan kita hanya pinter-pinter melayani di luar, di dalam nggak ada. Saudara, jangan kau kutip ayat ini ya suami, Tuhan Yesus juga tidak dihargai ini. Itu konteksnya beda, bilang konteksnya beda saudara. Saudaraku, dan hari Rabu saya harus mengangkat evangelis di Kalimantan, di Laman Baru.
Kemudian perjalanan hampir 12 jam ke Palangkaraya mengangkat Penatua Rosia. Hari Senin saya sudah ada di Balikpapan untuk ikut Munas PGLI. Hari Jumat sudah di booking semua oleh Balikpapan. Mana Balikpapan? Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan, amin. Yes, melayani Sabtu, Minggunya melayani Balikpapan oleh Pak Wanto. Dia senang melayani saya supaya dapat pengurapan ketum, berkat ketum, sudah berkat rasul. Dan minggu siangnya sudah ada di Samarinda, tepuk tangan, amin. Ami itu tahu aja waktu saya. Padahal saya mau pulang. Seninnya selesai. Selasa malamnya. Untung Selasa malam berangkat dia Bang Tony. Dengan Bang Tony akan pergi ke Manokwari. Tepuk tangan. Lebaran di Manokwari. Haleluya saudara. Menyala, menyala, menyala. Kelihatan capek enggak kot? Enggak. Capek kalau apa? Enggak terjadi lawatan Tuhan. Amin saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Next. Pentingnya pergunakan waktu dengan bijak. Waktu di sini bukan kronos. Sudah bulan Maret, bulan apa? April. Sudah bulan April? Mei. 1 hari berapa jam? 1 jam berapa? Aduh Ami, anak-anak rohanimu dengan Elison pintar-pintar, tepuk tangan saudara ya. Haleluya. Sudah hari Minggu, besok hari apa? Senin. Udah hari Senin? Itu berurutan kronologis. Tapi waktu di sini pergunakanlah waktumu dengan bijaksana. Itu adalah memakai kata kairos. Waktu yang tepat dan kesempatan emas. Saya jadi ketua umum itu kesempatan emas gak? Jangan sia-siakan waktu yang tuh. Sayang lagu itu dinyanyiin di tempat kematian yang sudah mati, betul kan? Saudara, mari kita gunakan, amin saudara. Amin. Maksimalkan kesempatan yang Tuhan berikan. Contoh praktis, lewat pelayanan, lewat penginjilan, berbagi kasih. Kenapa Musa panjang umur? Siapa yang mau panjang umur dan tetap sehat? Ajar kami menghitung hari-hari. Musa itu paling panjang di zamannya 120 tahun. Kenapa? Sampai matanya pun tidak rusak Alkitab bilang. Berarti tidak katarak. Tidak pakai kacamata karena dulu belum ada kacamata. Betul. Saudaraku, itu luar biasa. Amin. Next. Ini contoh-contoh. Saya tutup. Saya tutup dengan beberapa contoh terakhir ini. Walaupun gak semua PPT. Tahun 2023. Ketika saya mau memasuki tahun 2024, saya sujud di hadapan Tuhan. Saya nangis, Tuhan saya gak bisa apa-apa. Aku butuh Engkau Tuhan, aku butuh lawatan. Wah, nangis saja dengan istri saya. Tahu-tahu Tuhan bicara di Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lapangkanlah tempat kemahmu, sama-sama bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu, sama-sama. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu keturun oleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi, siapkanlah. Saya nangis, Tuhan maksudnya apa? Sudah cukup 4 tahun kamu jagakan. Kamu gak kemana-mana. Saya gak ikut apa-apa. Saya hanya ngurus rumah rohani GKK di Bandung. Saya tahu tahun itu Tuhan bicara.
Ayo, sudah saatnya kamu keluar. Jadi berkat. Saya mulai lapangkan hati saya. Saya mulai lapangkan pikiran saya. Amin, saudara. Saya mulai bentangkan hidup saya. Bawa istri saya dan anak saya. Ayo maju. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau Tuhan suruh, Tuhan memberkati kita. Amin. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan akan memberkati kita. Siapa yang percaya? Amin. Kalau Tuhan gak buka, jangan coba-coba kau buka. Kau gak akan dapat backup. Saya nurut. Tapi kita gak menjadi orang yang geruduk sini, geruduk sana. Diam aja. Promosi datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Tahu-tahu tanggal 7 Januari. Cuma saya bilang, siapkanlah dirimu. Ini aku hambamu, turutlah sesuai dengan kehendakmu. Saya bilang, siap Tuhan. Tanggal 7 Januari Pak Daniel Panji, Ketua My Home Indonesia telepon saya. Saya kaget, tapi saya sudah tidur. Paginya saya balas. Ada apa? Tumben, sama-sama bilang, tumben. Sama kan kalau saya mendadak telepon kalian, ketua umumnya, telepon kamu kira-kira kapan? Untung gak serangan jantung, betul kan? Betul gak? Betul kan? Halo, ada apa ya Khotib? Langsung dipikir, saya punya dosa apa ya? Punya apa? Saudara, padahal mau diangkat untuk jadi wakil ketua umum, saudara ya. Dan saudaraku, saya tanya, ada apa? Saya waktu doa mau mengakhiri tahun, saya ingat kamu mau ya bantu saya untuk jadi salah satu ketua. Dia ketua umum, saya ketua di bidang Seven Mountain. Kamu guru yang jadi berkat anak saya. Walaupun sudah dipanggil pulang. Tapi saya ingat kamu wali kelasnya. Kamu jadi guru hebat sekarang. Jadi penatua. Saya senang penatua Bandung Pusat hari ini. Lembut-lembut ya Bang Leo dengan Kotim. Sama-sama bilang haleluya. Haleluya, jadi berkatnya banyak lahirin anak-anak rohani. Karena saya udah dapat jawaban, saya gak boleh nolak kan belum? Siap. Minggu kemudian, saya dicalonkan mau jadi ketua umum PGPK, saya nolak. Saya bilang saya mau hanya jadi ketua bidang. Bidang apa Pak Tim? Bidang pendidikan sesuai dengan panggilan saya. Akhirnya saya mengurus guru agama se-Bandung dan sekarang akan menjadi se-Jawa Barat. Apa yang saya bisa lakukan? Kuncinya hanya kunjungan. Amin. Amin. Saya kunjungan, saya mau jadi sahabat bagi guru agama. Dan akhirnya saya kunjungi ke guru yang paling tertua, 73 tahun Pak Wardoyo. Kesaksiannya, dia tulis di WA di grup guru agama. Bukan saya. Kesaksiannya bilang puji Tuhan setelah 38 tahun. Dia mengajar, menanti, akhirnya ada terrealisasi. Kepala bidang PAK, Bapak Timotius datang berkunjung. Semangat ya Pak Tim, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Gaji mereka gak seberapa, banyaknya transport. Cuma 200.000, sekarang saya naikin jadi 400.000 satu bulan. Tapi ingat, jiwa itu berharga. Kalau nggak ada yang melayani bisa jadi mualaf loh. Banyak yang kawin campur. Samarinda banyak nggak sekolah-sekolah negeri. Mari kita serbu lagi, tepuk tangan. Jangan lihat 3, jangan lihat 4, jangan lihat 5. Satu jiwa berharga, next. Next. Kan waktunya sudah habis, next. Ya. Kemudian SMP Negeri 1 Margahayu, saya nggak mau lalukan ini. Di pinggiran kota Bandung, sekarang murid sekolah negeri banyak. Karena zonasi. Karena kalau orang yang di kota, pasti mereka sekolah di sekolah Kristen Katolik terbaik. Betul nggak saudara? Ini 171, belum waktunya. 171 siswanya. Dia telepon saya, Pak Tim tolong kunjungi. Kenapa saya mau berhenti? Muridnya tambah banyak, Bu, jangan ditolak. Sedangkan yang lain sedikit. 171, saudara. Itu di satu aula ketika yang muslim sholat duha, pagi-pagi, di lapangan upacara mereka ibadah, pelajaran agama. Cuma 2 kali, 40 menit, 80 menit. Dikasih di aula seperti ini. Jadi kelas 7 di sana duduk, kalau lihat kelas 8 di tengah begini. Kelas 9 di belakang yang ngajar satu guru agama pakai speaker kecil.
Di sini tenang, di situ ribut, di situ makin apa? Ribut. Supaya saya pas datang saya langsung saya bilang, Bu cari asisten satu. Nah, ini asistennya pas saya berkunjung ada 2. Ibu Maike, Ibu Naomi. Dan saya pulang, saya datang kepala sekolahnya. Dan saya punya background dulu kepala sekolah, mereka hormat. Dan akhirnya di depan kepala sekolah saya tutup berkati dengan doa bersama. Padahal mereka muslim. Dan yang lebih dahsyat lagi akhirnya apa? Kami dikasih 3 kelas, tepuk tangan. Dan saya berdoa supaya ada 1 guru laki-laki sehingga lengkap 7, 8 apa? 9. Ini kesempatan emas, saya punya power. Amin. Dulu guru agama tidak akrab, sekarang Elison jadi akrab, teman gue semua, betul gak? Kalau gak ada tanda tangan yang sakti tidak akan jadi sakti, betul? Dan akhirnya saya ingat dulu waktu saya mimpin pelajar, ada Abang Levi. Dia koordinator persekutuan Margahayu. Lev, mau jadi guru agama gak? Anaknya udah mahasiswi dan sebagainya. Dia bilang, hebat ya kok 28 tahun visi tidak pudar. Dan akhirnya dia jadi. Dan sekarang sudah ada persekutuan. SMP Negeri 1 Margahayu. Haleluya, yes! Amin. Setiap angkatan demi angkatan memuliakan Tuhan. Next. Kemudian saya juga melayani kalau ada waktu di armai tentara. Mumpung dia belum apa-apa, dia lahir baru lawatan Tuhan. Sehingga ketika jadi tentara, bukan hanya tentara angkatan darat, tapi tentara Yesus yang membawa misi adalah saya. Amin. Next. Semua kagak ada duit, tapi upahmu besar di surga. Haleluya. Kemudian saya mimpin PKPM CKB Lembang. Izinkan saya mau bicara. Saya memimpin 14 kepemimpinan. Jadi kalau ada telepon istri saya sudah takut. Bertambah lagi, betul. Karena pernyataan Tuhan tahun 2023. Ini di gereja sendiri. PKBM. Dan lewat PKBM ini Anda boleh pakai. Boleh pakai platform ini. Amin saudara. Gratis dan kami terima murid kemarin 1.300. Dan ini PKBM terbaik. Salah satu di Indonesia. Amin saudara. Bilang haleluya. 5 tahun pertama saya gak boleh datang. Karena muka saya terlalu ganteng. Muka Kristiani. Tapi hari ini mereka terima. Dan ratusan orang tiap tahun terima Yesus. Amin. Misi adalah saya. Saya gak bisa memberitakan Injil. Tapi muka saya, otak saya, hati saya. Tuhan tanya dari hidup. Amin. Wanto yang suka travel. Nyetirnya bagus, ada hadirat Tuhan. Amin. Next. Saya salah satu pembicara bersama Pak Daniel Panji diundang di Kaban Jahe. Baru pertama kali itu negeri Karo. Yang tiap 100 meter ada BPK, babi panggang karo, saudara. Ya, dan akhirnya saya melayani Sitikes Kaban Jahe. Dan saya kaget. Nama saya ditambah Timotius Sembiring Brahmana. Jadi bukan lagi orang Chinese, saya orang Karo. Mereka terharu dan ini. Dan bulan Maret ini sudah akan berdiri GKKD Kaban Jahe. Haleluya. Menyala. Amin saudara. Ketika saya selesai serah terima orang kaget. Saya ke negeri nenek moyangnya Bang Tony dan Bang Elison. Next. Dengan cepat ya. Dan Ami. Next. Akhirnya saya ke GKD Tanjung Pama, ke GKD Aceh Tenggara. Perbatasan Karo Aceh. Baru saya datang. Ibu gembalanya teriak. Ketua umum baru pertama kali datang. Apalagi kalau Tuhan Yesus datang. Betul kan? Siapa yang bangga ketua umumnya bisa datang di tempat ini? Amin. Amin. Tuhan Yesus aja keliling kota dan desa. Bilang tepuk tangan, amin saudara. Next. Jadi kalau bilang siapa ketua komsel angkat tangan. Ketua komsel angkat tangan. Kalau nggak pernah kunjungan karena komsel, bikin malu ketua umum saudara. Ya, GKKD Sidi Kalang. Saya hanya dengar dari Bang Rahmat, papanya di sana. Dingin, GKKD Balige, bupatinya pengen ketemu saya. Next. Mereka senang. Next. GKKD Pemantang Siantar. Negerinya Robinson Saragi, Bang Robi.
Oscar. Bang Tony juga ya. Mie-nya Hauset. Ya, terus GKKD Medan saya tabiskan penatua termuda Bayu. Next. Akhirnya tanggal 25 saya hadir di ketua umum lama. Dia hatinya pendidikan di SD Kalisa. Saya kasih. Guru-guru itu nangis sekali. Ketua umum sayang sama mereka. Ini kesempatan emas gak? Sampai ketua umumnya baru ketua yayasannya baru jemput saya setelah saya selesai. Saya takut ketinggalan pesawat dan ketinggalan ferry. Tuhan jawab 10:30, jam 11 sekolahnya bubar. Next. Kemudian saya ada di Tanjung Pinang dijemput oleh Dr. Herlan. Sebelumnya saya ketemu ke GKKD New Nonting Bintan, ke Living Bread, ke ABC. Jadi nggak hanya kopi ABC dan sirup ABC, ada juga GKKD ABC. Amin, saudara. Di Tanjung Pinang. Kalau nggak kunjungan kita nggak tahu. Amin, saudara. Saya ingat Bonden, BT apa ya, blessing. CT apa, cukup duitnya gitu ya. Next, saudara. Next. Ke GKKD Batang ketemu dengan Dr. Herlan. Salah satu tokoh bapaknya, pendiri. Yang masih menjadi warisan. Saya terharu, dia yang bikin logo GKKD yang sederhana. Ada garis 3, itu yang paling bawah itu adalah kerinduan pasti Mamora, supaya saudara tahu. Bukan hanya suaminya yang melayani Tuhan atau bapaknya. Bukan hanya ibu dan istrinya, anaknya. Itulah keluarga yang memuliakan Tuhan dan menghargai kasih Kristus dan salib. Amin. Amin. Yang kedua adalah Tritunggal di atas. Jadi gereja kita gereja Tritunggal. Sama-sama bilang gereja Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah apa? Roh Kudus. Kita nggak nganut onus. Kita menganut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus. Tepuk tangan. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Itu karena salib. Ini saya ketemu, mulai terjadi kebangkitan, ketemu Harry Samuel, ketemu semuanya. Next. Dan akhirnya saya ketemu Sion Ministry, doakan. Saya rangkul. Anak laki-laki dari jauh akan datang. Anak perempuan akan digendong bersama-sama 5 kali. Yes. Satu. Karena itu lihat 5 kali kan di mana-mana. Next. Akhirnya saya ketemu dengan salah satu pewaris dari Pak Sembiring, itu Ibu Yeni. Saya bawa kekuatan, ada Pak Daniel, ada Pak Kris, ketua divisi luar negeri, teman penatuannya Bang Tony dari Jakarta. Sebelahnya adalah Yopi yang dulu misionaris Myanmar dengan istrinya Rini. Sekarang akan bulan Mei ini akan diutus menjadi misionaris GKKD dan bangsa-bangsa, dan ada GKKD di Jepang. Amin. Sebelahnya itu Ibu Yeni yang pewaris Tikes Arta. Itu sebelahnya itu ada Pak Yopi wakil yayasan, sebelah saya adalah Robi Tarigan penatua. Saya baru tahu kenapa saya milih sekum saya orang Karo. Amin. Karena belum ada GKKD di Tanah Karo. Kaban Jahe, Gundaling. Gundaling saya tahu tuh BPK yang di Bandung. Babi Panggang, Gundaling. Satu lagi ada apa? Brastagi. Dan ada Kutacani. Saya nggak melihat di situ pusat narkoba, pusat judi, bunuh diri. Saya melihat terang Kristus, percaya. Amin, saudara. Next, ini yang terakhir. Bulan Mei kita akan mendirikan GKKD Nagoya. Di Jogja saya bawa kumpul. Semuanya saya bawa Mas Kris. Pak Daniel menyerahkan. Puji Tuhan. Lewat apa? Lewat saya di Miki Holiday Hotel. Saya tidur satu kamar dengan Pak Alam Kristianto. Umur 39 tahun, dia misionaris di Jepang. Dia punya rumah di Nagoya, sekarang tinggal di Jogja. 7 tahun lamanya dia berdoa. Dia satu kamar dengan saya. Hari kedua paginya dia bilang, Pak, saya dapat jawaban dari Roh Kudus. Saya serahkan rumah saya untuk jadi penggembalaan GKKD Nagoya. Kan Bapak Ketua Umum Sinode. Ketika engkau mau mengembang dan percaya, siapa yang rindu ada pengembangan sepanjang tahun hidupmu, seluruh hal. Lapangkan, bentangkan, jangan tahan-tahan.
Jangan lihat dirimu, lihat Tuhan yang hebat. Amin. Pancangkan dan pancangkan. Aku mau. Itulah yang Tuhan lakukan. Next. Mari kita buah kehidupan 5 kali. 1 GKKD 5 kali. Next. Ya. Amin. Next. Terus hidup dipenuhi Roh Kudus. Banyak memuji Tuhan, bermazmur, kidung pujian, nyanyi rohani. Bersorak, mengucap syukur dalam segala hal. Anak cucunya tidak akan pernah meminta roti. Singa-singa muda boleh merana kelaparan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan. Bangun hidup makin humble. Bangun hidup makin holy. Bangun hidup makin hidden, makin tersembunyi dengan Tuhan. Dan Holy Spirit jadikan penolong, penghibur, penguat hidup kita. Next, Tuhan berkati semuanya selesai. Ya, jadikan terang bagi dunia, bangsa yang berjalan dalam kegelapan kota-kota. Bangsa-bangsa kita tuntaskan sama-sama. Amin. Berikan penghiburan, bantuan, dan beritakan Injil bahwa pengharapan bagi yang kehilangan arah. Setuju? Saya rindu sekali sekolah menyala, kampus menyala, kantor-kantor semua menyala. Jangan tahan-tahan. Next. Amin. Thank you, Tuhan berkati. Misi adalah saya. Terima kasih janjimu. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan. Sebelum engkau pergi, jangan pergi kemana-mana sampai engkau menerima kuasa dari tempat maha tinggi. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Kau akan menerima kuasa dan menjadi saksiku. Kau akan menerima dunamos. Kau akan menerima dinamit. Ledakan menyala api yang berkobar-kobar. Engkau akan menerima dinamo yang membuat engkau bukan terpaksa. Dengan sebuah kerelaan bergerak. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kehadiranmu. Kami bersyukur untuk lawatanmu. Kami bersyukur untuk jamahanmu. Kami bersyukur untuk hatimu. Kami sudah tangkap hatimu. Terjemahkan Tuhan. Supaya Roh Kudus berbicara. Untuk mulai kami menjangkau. Siapa yang perlu dijangkau. Supaya anak Allah dinyatakan. Mereka dengan rindu menantikan. Gerejamu dinyatakan. Supaya mereka melakukan mujizat, yang sakit disembuhkan. Yang tertawan dilepaskan, dibebaskan. Dan inilah tahun Yobel Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu. Kami mau kembalikan segala pujian. Kami percaya Pak Elison disembuhkan, dijamah Tuhan ketika dia mulai bergerak. Ketika dia mulai berjalan, berdiri. Dia akan menjadi rasul mujizat yang menyembuhkan banyak orang. Yang membawa kemuliaan Allah. Terjadi percepatan kegerakan yang luar biasa. Berkati anaknya. Berkati sama-sama. Pesan Tuhan, biarlah gereja ini terus bergerak. Untuk melapangkan hati dan pikiran. Tidak berdesak-desakan satu dengan yang lain. Tidak bertikai satu dengan yang lain. Membentangkan kasih karunia Allah. Membentangkan anugerah Tuhan. Membentangkan kebaikan Tuhan. Membentangkan pengurapan. Membentangkan semua potensi. Tidak ada satupun yang menghemat, yang menahan. Semua mengungkapkan seluruh kebaikan. Dan memanjangkan seluruh anugerah kasih karunia, visi, berkat Tuhan. Seluruh keuangan, seluruh yang kami punya, milik Tuhan. Jadikanlah kami bendahara-bendahara Tuhan, yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Supaya kami menjadi orang yang setia mengembalikan perpuluhan. Kami menabur dana gedung, kami menabur dana diakonia, kami menabur dana misi. Anak kami yang memberi
tidak akan pernah kekurangan. Bahkan Tuhan berkati melimpah ruah. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Milikilah mental kelimpahan di dalam hidup kami. Terima kasih. Sekali lagi kami mau kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan kepada Engkau. Arahkan hati dan pikiranmu, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya. Tuhan akan melindungi Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun kau berada. Tuhan akan menyinari, memberi kasih karunia dan damai sejahtera dan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera dan kasih karunia sampai selama-lamanya. Terimalah anugerah dari Bapa yang memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Dan berkat itu pun sampai pada saudara Kristus sudah mati. Supaya engkau mengalami berkat Abraham, engkau diberkati. Engkau termasyur, engkau menjadi berkat. Orang yang memberkati engkau akan semakin diberkati. Orang yang mengutuk engkau tidak akan dikutuk. Karena itu belajarlah tidak membalas segala sesuatu. Belajarlah untuk maju dalam Tuhan. Tuhan angkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Dan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Misi adalah saya. Dan pengurapan daripada Roh Kudus membuat kau terus menyala-nyala. Berkobar-kobar. Mengerjakan satu GKKD 5 kali. Menyala. Dan GKKD Samarinda bergerak. Indonesia dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan. Sampai Tuhan menjemput kami dan gerejanya. Di awan-awan kemuliaan Tuhan. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang sudah terima berkat dan menjadi berkat dimanapun kau berada. Kita katakan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Menyala.